Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 14 episode 35. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah simbol berwarna hitam pada saat ini telah muncul di telapak tangan dari Hao Jiuyu, dan hal itu tampak mirip seperti jaringan akar pohon yang kompleks. Sinar cahaya hitam yang tidak terhitung jumlahnya juga menyebar sebelum akhirnya memenuhi telapak tangan dari Hao Jiuyu. Riak yang samar, gelap, dan juga ganas kali ini juga langsung dipancarkan. Hao Jiuyu pun memasukkan telapak tangannya ke dalam badai hitam sambil mengatakan, "Aku telah menunggu 100 tahun untuk hari ini. Bagaimana aku bisa melepaskanmu dengan mudah?" Kedua tatapan mata dari Hao Jiuyu telah berwarna merah darah saat dia melihat pada Xiaodiao. Setelah itu, Hao Jiuyu pun tersenyum dengan penuh kelicikan sambil mengepalkan tangannya. Suara mendesis kali ini juga telah dikeluarkan dari telapak tangan Hao Jiuyu itu. Detik berikutnya, banyak sinar cahaya hitam segera menyebar ke seluruh badai yang masih berbenturan dengan badai milik Xiaodiao. Pada akhirnya, suara dengungan yang keras pun kali ini telah dipancarkan, sementara cahaya hitam yang bercampur dengan badai hitam menyebabkan warnanya menjadi semakin pekat. Namun, perubahan ini cukup sulit untuk dilihat dengan mata telanjang karena keduanya memiliki warna yang cukup mirip. Hanya beberapa tetua yang kuat yang samar-samar bisa menyadari bahwa sebenarnya badai milik Hao Jiuyu tiba-tiba saja melonjak dan berubah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Pada akhirnya, peng, banyak retakan terus terbentuk di ruang kosong tempat tabrakan kedua badai. Suara gemuruh yang keras pun juga menyebar dan gelombang pun kali ini telah bergema di langit. Kedua badai ini mengandung kekuatan Yuan yang benar-benar besar dan juga perkasa. Bahkan jika mereka dengan santai mengayunkannya saja, maka badai ini akan memiliki kekuatan untuk mengguncang gunung Tante Sylvie. Terlebih lagi, pertarungan mereka berdua seimbang dan masih sangat sulit untuk bisa mengatakan siapa yang akan keluar sebagai pemenang di dalam pertarungan ini. Namun jelas kebuntuan seperti ini tidak berlangsung selamanya. Ketika cahaya hitam yang dikeluarkan Hao Jiuyu benar-benar bercampur sempurna dengan badai hitam, kali ini sebenarnya badai milik Xiaodiao dengan cepat mulai menunjukkan keruntuhan. Sedikit demi sedikit, badai ungu emas milik Xiaodiao telah terkikis dan juga terkorosi oleh badai hitam. Menghadapi serangan menakutkan dari badai hitam, kali ini badai ungu emas yang awalnya seimbang benar-benar telah terdorong mundur. Segera setelah itu, reaksi ledakan yang berantai juga telah dipicu dari dalam badai ungu emas. Pada akhirnya, diar, badai ungu emas itu pun benar-benar dihancurkan oleh badai hitam milik Hao Jiuyu. Dengan hancurnya badai ungu emas, tubuh Hao Jiuyu kali ini bersinar yang dipenuhi oleh sinar cahaya hitam. Detik berikutnya, dia pun muncul di hadapan dari Xiaodiao yang terlihat sangat terkejut karena Xiaodiao tidak menyangka bahwa perkembangannya akan menjadi seperti ini. Segera setelah itu, Hao Jiuyu pun melemparkan serangan telapak tangan pada Xiaodiao yang ada di hadapannya. Ada tato hitam yang cukup aneh kini benar-benar telah melilit telapak tangan dari Hao Jiuyu. Tato hitam itu pun bergoyang-goyang yang tampak sangat gelap dan juga menyeramkan. Melihat serangan yang dilancarkan oleh Hao Jiuyu itu, Xiaodiao hanya bisa mengepalkan tinjunya. Kemudian cahaya ungu hitam kini dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu Xiaodiao pun mengumpulkan semua kekuatan di dalam tubuhnya yang kemudian melemparkan pukulan ke arah depan. Melihat hal ini, Hao Jiuyu hanya bisa tersenyum ketika dia menyaksikan Xiaodiao berencana untuk melawan serangan telapak tangannya. Segera setelah itu, ekspresi di raut wajah Hao Jiuyu berubah menjadi lebih menyeramkan. Pada akhirnya, beng! Tinju dan juga telapak tangan kali ini benar-benar berbentrokan. Riak energi yang besar pun segera menyapu seluruh langit dengan diikuti suara ledakan yang sangat keras.
Gelombang kejut yang ditimbulkan juga langsung menghancurkan awan yang ada di langit. Sementara ekspresi banyak orang yang ada di tempat ini sekarang telah berubah. Hal ini dikarenakan mereka melihat bahwa sebenarnya tubuh dari Xiao Diao telah dikirim terbang mundur sejauh puluhan ribu kaki. Setelah itu, dia pun menabrak keras pada dinding gunung Tante Ernie. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, bebatuan di gunung itu pun kali ini mulai berjatuhan. Melihat pemandangan seperti ini, banyak penonton kemudian mengatakan, sebenarnya pertarungan ini dimenangkan oleh Hao Jiuyu. Di sisi lain, Wu Song juga langsung mengepalkan tangannya dengan erat dan dia berteriak dengan marah. Bagaimana mungkin? Sebelumnya, Hao Jiuyu setara dengan Tuan Diao. Mengapa dia tiba-tiba saja menjadi jauh lebih kuat hanya dalam waktu yang sangat singkat? Beberapa anggota dari suku Martin Langit yang ada di sekitar Wusong kali ini juga langsung mengernyitkan dahi mereka, karena sebenarnya mereka tidak menyadari situasinya dengan jelas. Peningkatan kekuatan dari Hao Jiuyu ini disebabkan tato hitam yang ada di telapak tangannya. Kelompok dari tetua Zuli yang berada di atas panggung, ketika melihat hal ini, mereka semua sangat terkejut. Karena berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh Hao Jiuyu dan juga Xiao Diao sebelumnya, mereka seharusnya tidak berakhir seperti ini. Dan mereka juga telah menebak bahwa hasilnya pasti akan seimbang. Tiba-tiba saja, seorang tetua yang berdiri di pihak Hao Jiuyu, dia tertawa dengan keras sambil mengatakan, haha, sepertinya Hao Jiuyu itu masih menjadi yang teratas. Dan ini adalah sesuatu yang diharapkan banyak orang. Setiap orang yang ada di tempat ini telah menyaksikan kerja keras dari Hao Jiuyu selama 100 tahun terakhir. Tuan Diao itu mungkin memang berbakat, tapi dia masih tertinggal 100 tahun dari Hao Jiuyu. Tetua lain yang juga mendukung Hao Jiuyu menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, tetua pertama, pertandingan ini seharusnya sudah bisa diputuskan. Mendengar kata-kata itu, tetua Zuli hanya bisa mengerutkan keningnya. Sebelum akhirnya dia bertukar pandang dengan para tetua yang lain. Setelah beberapa saat ragu-ragu sejenak, tetua Zuli pun tanpa daya menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, tetua Zuli segera melihat pada Hao Jiuyu dan dia memberikan pengumuman dengan suara yang keras. Pemenang dari pertarungan ini adalah Hao Jiuyu. Mendengar kata-kata ini, Hao Jiuyu pun segera tersenyum. Tatapan matanya melihat ke arah Xiao Diao yang terjatuh. Dan kemudian Hao Jiuyu mengatakan, haha, kakak laki-laki Diao, terima kasih banyak atas kemenangannya. Mendengar ucapan dari Hao Jiuyu itu, Xiao Diao pun segera keluar dari dalam batu yang telah mengubur dirinya. Pada saat ini, ekspresi dari Xiao Diao telah terlihat cukup muram. Sementara di tubuhnya ada beberapa energi hitam yang masih menari-nari di lengan dari Xiao Diao. Energi hitam ini sebenarnya mencoba menyerang tubuh dari Xiao Diao dari segala arah. Namun untungnya, Xiao Diao masih bisa memblokir setelah menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun juga, energi hitam ini benar-benar sombong. Xiao Diao hanya bisa mengerutkan alisnya karena dia benar-benar paham sebelumnya Hao Jiuyu hanya mampu bertarung seimbang dengan dirinya. Namun Hao Jiuyu kemudian menggunakan beberapa teknik yang tersembunyi, dan hal itu membuat kekuatannya melonjak dalam sekejap saja. Selain itu, teknik yang dia gunakan juga sedikit aneh. Tatapan mata dari Xiao Diao melihat pada Hao Jiuyu yang kemudian dia berkata, kekuatan yang kau gunakan itu bukan kekuatan asli milikmu, kan? Mendengar pertanyaan dari Xiao Diao, Hao Jiuyu hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, kakak Diao, apa yang kau katakan? Detik berikutnya, Hao Jiuyu mengabaikan Xiao Diao. Dia berbalik melihat pada tetua Zuli yang ada di bawah, yang kemudian mengatakan, penatua pertama, karena pertandingan ini telah diputuskan, bolehkah aku tahu apakah posisi penerus pimpinan suku bisa menjadi milikku? Tetua Zuli hanya bisa menghela nafas. Setelah itu, dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan,
mulai hari ini dan juga seterusnya, penerus pimpinan suku Martin Langit yang baru adalah Hao Jiuyu. Kegemaran pun dalam sekejap saja langsung memenuhi alun-alun ini. Banyak anggota dari suku Martin Langit terlihat kasihan ketika mereka melihat pada Xiao Diao. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Xiao Diao yang merupakan pangeran Martin Langit yang sebenarnya dan memiliki kejeniusan yang sangat mempesona pada akhirnya dikalahkan oleh seorang bawahan yang bernama Hao Jiuyu. Xiao Diao hanya bisa mengabaikan banyak tatapan mata yang melihat ke arahnya. Dia melirik pada Hao Jiuyu sebelum akhirnya Xiao Diao turun dari udara dan dia mendarat di tanah. Wusong pun buru-buru maju ke depan untuk menyambut Xiao Diao. Setelah dia mendarat di tanah, sambil menggertakkan giginya, Wusong pun berkata, "Tuan Diao, bagaimana mungkin orang itu bisa mengalahkanmu?" Xiao Diao hanya melambaikan tangannya, meskipun dia juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Namun Xiao Diao memilih untuk diam. Jika dirinya menyuarakan keraguan ini sekarang, pasti hal itu menyebabkan anggota dari suku Martin Langit ini berpikir bahwa Xiao Diao adalah individu yang berpikiran sempit dan dia tidak menerima kekalahannya saat ini. Oleh karena itu, tidak ada gunanya Xiao Diao berkata-kata lagi. Di sisi lain, Hao Jiuyu masih berdiri di langit. Dia mengabaikan banyak tatapan mata dari anggota suku Martin Langit. Senyum di raut wajahnya pada saat ini telah berubah menjadi lebih kaya, terutama ketika dia melihat pada Xiao Diao yang ada di bawah sana. Seolah-olah senyuman dari Hao Jiuyu ini adalah senyum ejekan. Bahkan ada sebuah kegembiraan dan juga kepuasan karena dirinya telah bisa mengalahkan Xiao Diao. Sejak lahir, Hao Jiuyu tidak diberkati dengan bakat luar biasa. Namun untungnya, dia memiliki pemikiran yang tajam dan juga hati yang kejam. Oleh karena itu, Hao Jiuyu bisa menginjak-injak Xiao Diao yang merupakan pangeran Martin Langit dengan kejeniusan luar biasa. Di hadapan seluruh anggota suku Martin Langit adalah sebuah kepuasan sendiri. Dari kemenangan di dalam pertarungan ini, Hao Jiuyu berpikir bahwa dia sudah membuktikan dirinya adalah orang yang paling menonjol di dalam suku Martin Langit. Mulai hari ini dan juga seterusnya, tidak ada seorang pun di dalam generasi muda bisa bersaing dengan Hao Jiuyu. Dalam waktu yang cukup singkat, seluruh suku Martin Langit ini juga akan berada di bawah kendalinya. Memikirkan hal ini saja membuat Hao Jiuyu tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Karena setelah bertahan selama bertahun-tahun, pada akhirnya dia mendapatkan kesuksesan seperti yang dia impikan. Detik berikutnya Xiao Diao melihat pada Wusong. Segera setelah itu, tubuhnya berbalik sambil mengatakan, "Ayo, kita pergi dari tempat ini." Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Wusong hanya bisa menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Dia sangat memahami Xiao Diao dengan baik dan tahu betapa bangganya seorang Xiao Diao ini. Oleh karena itu, Wusong bisa menebak bahwa sebenarnya di dalam hati Xiao Diao pasti merasa sakit karena kekalahan hari ini. Baru saja Xiao Diao membalikkan tubuhnya, tiba-tiba saja ada suara tertawa yang sangat keras bergema dari kejauhan. Karena suara tertawa ini sebenarnya dibungkus dengan energi Yuan. Untuk berpikir bahwa seseorang dari suku Martin Langit akan benar-benar menggunakan kekuatan dari Yimo, aku tidak pernah bisa menduganya. Mendengar kata-kata ini, dalam sekejap saja tubuh dari Xiao Diao pun menegang. Segera setelah itu Xiao Diao pun berbalik. Tatapan matanya melihat ke arah langit dengan penuh kegembiraan sambil mengatakan, "Lindong." Sementara ekspresi dari Hao Jiuyu tiba-tiba saja berubah menjadi sangat jelek sebelum akhirnya dia berteriak, "Siapa yang berani berkata seperti itu?" Di sisi lain, banyak orang dari suku Martin Langit yang ada di tempat ini juga sangat terkejut. Segera setelah itu, tatapan mata mereka mengamati ke tempat sekeliling untuk mencari siapa yang telah mengatakan hal itu. Tidak lama kemudian, suara angin pun segera muncul dari kejauhan. Sosok kurus kali ini telah muncul di langit.
di depan tatapan mata banyak orang. Karena itu adalah Lindong yang telah memasuki Goa Surgawi beberapa hari yang lalu. Beberapa tetua dari suku Martin Langit terlihat sangat marah ketika melihat Lindong, yang kemudian mereka pun mengatakan, "Siapa kau? Beraninya kau menerobos suku Martin Langit kita? Apakah sebenarnya kau sedang cari kematian?" Setelah mengatakan hal ini, energi Yuan yang sangat besar dilonjakkan dari dalam tubuh tetua itu, dan mereka telah bersiap untuk menangkap Lindong. Sementara tetua Zuli hanya bisa melambaikan tangannya untuk menghentikan para tetua ini. Tatapan matanya melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, "Saudara muda, bolehkah aku tahu apa sebenarnya maksud di dalam kata-katamu tadi?" Karena tetua Zuli jelas mendengar tentang ucapan dari Lindong sebelumnya. Sebagai tetua pertama dari suku Martin Langit, dia secara alami cukup akrab dengan kata-kata Yimo. Lindong kali ini hanya melirik para tetua. Tanpa sadar, dia tertawa dingin yang kemudian mengatakan, "Kalian para tetua dari suku Martin Langit benar-benar sekelompok manusia tua yang kacau balau. Yimo tidak hanya menyerang suku kalian, tapi mereka bahkan menaruh jebakan di dalam Goa Surgawi. Semua ahli yang ada di dalam goa itu yang melakukan pengasingan pada saat ini telah terjatuh ke dalam halusinasi, memikirkan bahwa kalian semua telah gagal mendeteksi. Bahkan setelah beratus-ratus tahun, kalian benar-benar sekelompok orang-orang tua yang bodoh." Dua tetua dari suku Martin Langit yang menjadi pendukung dari Hao Jiuyu, ekspresi di raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup jelek, yang kemudian mereka berteriak, "Bocah, beraninya kau mengatakan omong kosong seperti itu? Apakah kau benar-benar mencari kematian?" Setelah mengatakan hal ini, kedua tetua itu pada akhirnya bergerak secara bersamaan dan mereka mencoba menangkap Lindong. Ketika Lindong melihat kedua tetua menyerbu ke arahnya dengan kejam, yang dilakukan oleh Lindong hanyalah tersenyum, dan dia tidak menunjukkan niat untuk mengeluarkan pertahanan. Namun tiba-tiba saja suara dengungan pun kini terdengar dari belakang Lindong. Dalam sekejap saja, ruang yang ada di belakang Lindong kali ini segera terbuka ketika dua tetua itu benar-benar akan memberikan serangan pada Lindong. Segera setelah itu, sosok pria dengan jubah berwarna hitam pada saat ini telah mengulurkan tangannya yang kemudian mengepal. Segera setelah itu, tubuh dari dua tetua suku Martin Langit yang akan melakukan serangan pada Lindong kali ini benar-benar membeku. Detik berikutnya, sosok yang baru saja keluar dari ruang yang terbelah di belakang Lindong. Tatapan matanya mengandung aura yang sangat agung. Dia melihat tajam pada dua tetua yang ekspresinya sudah terlihat ketakutan. Kemudian dia mengatakan, "Kalian berdua sangat ingin memberikan pukulan yang mematikan. Apakah karena kalian memiliki perasaan yang bersalah?" Ketika mendengar suara ini, banyak anggota dari suku Martin Langit yang ada di tempat ini memiliki perubahan ekspresi di wajah masing-masing. Segera setelah itu, mereka semuanya mulai berlutut, yang kemudian suara yang cukup hormat bergema di seluruh tempat ini. "Pemimpin suku, salam untuk pemimpin suku tua Martin Langit." Sejumlah besar orang yang ada di alun-alun ini, mereka semuanya berlutut. Sementara itu, semburat kegembiraan telah muncul di raut wajah mereka. Pemimpin suku Martin Langit yang sebenarnya telah berada di dalam pengasingan selama 100 tahun. Meskipun ada tetua yang menangani masalah di dalam suku ini, namun seluruh orang-orang dari suku Martin Langit hanya mengakui pemimpin suku sebagai pimpinan sejati. Di tengah-tengah banyaknya orang yang berlutut, Xiao Diao pada saat ini berdiri tegak. Dia menatap sosok ayahnya yang sangat mengesankan di langit. Sebelum akhirnya Xiao Diao tersenyum, ada kegembiraan dan juga perasaan yang telah lega kini telah terpancar dari tatapan mata Xiao Diao. Xiao Diao juga tahu bahwa dirinya sampai saat ini masih belum mampu memikul beban dari seluruh suku Martin Langit, dan tanggung jawab ini
masih tetap harus dipikul oleh ayahnya. Di sisi lain, Hao Jiuyu yang masih berdiri di langit, ekspresi di raut wajahnya berubah ketika dia melihat kemunculan dari pimpinan suku Martin Langit. Namun, perubahan ekspresi ini dengan cepat disembunyikan oleh Hao Jiuyu sebelum pada akhirnya dia berlutut dengan hormat sambil menyapa pimpinan suku. Secara diam-diam, sebenarnya tanpa sadar Hao Jiuyu telah mengepalkan tinjunya ketika melihat hal ini. Sementara dua tetua yang hendak menyerang Lindong, ekspresi di raut wajah mereka juga telah berubah menjadi cukup jelek. Pada akhirnya, mereka pun ketakutan dan buru-buru berlutut di udara sambil berkata, "Salam hormat pemimpin suku." Tidak lama kemudian, dengan tatapan mata yang cukup tenang, pemimpin suku Martin Langit itu mengamati situasi yang ada di hadapannya. Segera setelah itu, dia melihat pada satu-satunya orang yang masih berdiri, karena dia adalah Xiao Diao, anak kandung dari pimpinan suku Martin Langit. Ekspresi yang cukup rumit kini telah melintas di dalam tatapan mata ayah Xiao Diao. Hal ini dilakukan oleh ayah dari Xiao Diao sambil mengatakan, "Kau anak yang tidak berbakti, jadi sebenarnya kau masih hidup." Mendengar ucapan dari ayahnya itu, Xiao Diao hanya menjawabnya dengan nada suara yang cukup malas dan tidak menunjukkan rasa hormat. "Orang tua, apakah kamu sebenarnya sangat ingin menghadiri pemakaman dari anakmu sendiri?" Pimpinan suku Martin Langit itu sambil tersenyum, dia mengatakan, "Keterlaluan. Apa yang kau katakan itu benar-benar cukup kasar." Di dalam senyuman ayah Xiao Diao, semua orang yang ada di tempat ini bisa melihat bahwa sebenarnya ayah dari Xiao Diao itu sedang berbahagia karena pada akhirnya dia bisa melihat putranya lagi yang selama ini telah menghilang selama ratusan tahun. Tidak lama kemudian, tetua Zuli langsung berdiri. Tubuhnya kali ini bergerak dan dia telah muncul di hadapan dari pimpinan suku Martin Langit. Sebuah kegembiraan juga telah terpancar di raut wajah dari tetua Zuli, yang kemudian dia berkata, "Pemimpin suku, pada akhirnya kamu meninggalkan pengasinganmu." Pimpinan suku Martin Langit itu memandang tetua Zuli sebelum akhirnya dia mengerutkan kening sambil berkata, "Tetua pertama, kau benar-benar mengecewakanku kali ini." Ekspresi di raut wajah tetua Zuli kini segera berubah dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak mengerti kenapa pimpinan suku Martin Langit berkata seperti itu padanya. Detik berikutnya, pimpinan suku Martin Langit itu berkata dengan nada suara yang cukup keras, "Goa Surgawi itu merupakan tempat yang penting bagi suku Martin Langit kita. Namun, Yimo telah menanamkan bunga iblis ilusi abadi di dalam goa itu. Dan hal ini menyebabkan seluruh ahli yang menjalani pengasingan kultivasi di dalam goa, termasuk diriku, telah terjatuh ke dalam halusinasi. Jika bukan karena bantuan junior Lindong yang secara diam-diam menyelinap ke dalam goa surgawi untuk menyelamatkan kita, maka kemungkinan suku Martin Langit kita ini akan menderita pukulan yang hebat." Mendengar hal ini, raut wajah dari tetua Zuli berubah menjadi sangat pucat. Lalu dia berteriak, "Apa?" Karena faktanya, semua orang dari suku Martin Langit yang ada di tempat ini tiba-tiba saja berdiri dengan raut wajah yang terkejut. Sementara ekspresi yang cukup dingin sekarang telah melintas di raut wajah dari Xiao Diao sambil mengatakan, "Tebakanku ternyata benar bahwa mereka telah terjebak. Karena selama ini Xiao Diao sudah menebak ada sesuatu yang salah di dalam goa surgawi. Namun dia tidak pernah benar-benar berharap bahwa hal ini memang disebabkan oleh Yimo." Sambil gemetaran tetua Zuli kali ini bertanya, "Pemimpin suku, apakah ini adalah sebuah kenyataan?" Karena sebenarnya tetua Zuli masih belum percaya dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan suku Martin Langit. Jika semua ahli top dari suku Martin Langit yang menjalani pengasingan kultivasi di dalam goa surgawi dimusnahkan, maka suku Martin Langit ini benar-benar akan menderita pukulan besar yang berpotensi menyebabkan kejatuhan. Pada saat itu, mereka tidak akan lagi dianggap sebagai salah satu dari 4 suku penguasa.
Jika hal ini benar-benar terjadi, tidak ada satupun orang di dalam suku Martin Langit ini bisa menebus dosa-dosa mereka, bahkan jika mereka harus mati puluhan ribu kali. Lindong yang berdiri di samping pimpinan suku Martin Langit, dia kali ini mengatakan, Yimo itu memang secara diam-diam telah menanamkan bunga iblis ilusi abadi di dalam goa surgawi. Semua individu kuat yang ada di dalam sana yang sedang melakukan pengasingan kultivasi, semuanya telah terjatuh ke dalam halusinasi. Tetua Suli buru-buru menangkupkan kedua tangannya pada Lindong sebelum akhirnya dia bertanya dengan nada suara yang cukup sopan, "Adik junior, bolehkah aku tahu siapa dirimu?" Lindong tersenyum sambil melirik Xiaodo yang ada di bawah sana. Yang kemudian Lindong mengatakan, "Namaku adalah Lindong dan aku kakak angkat dari Xiaodiao. Dialah orang yang telah mengundangku ke suku Martin Langit ini." Seluruh anggota suku Martin Langit yang ada di tempat ini tercengang. Yang kemudian tatapan mata mereka melihat ke arah Xiaodiao. Mereka semua sangat menyadari betapa bangganya seorang Xiaodiao. Faktanya, bahkan di dalam suku Martin Langit sendiri, para tetua itu tidak bisa membuat Xiaodiao menundukkan kepalanya. Namun, seorang manusia yang telah muncul bernama Lindong ini telah mengatakan bahwa dia adalah kakak angkat dari Xiaodiao. Xiaodo yang berdiri di bawah sana, dia hanya bisa tersenyum ketika Lindong dengan jelas menyebutkan statusnya di dalam suku Martin Langit ini. Pimpinan suku Martin Langit kali ini segera berkata dengan nada suara yang cukup lemah, "Saudara junior Lindong ini adalah pria yang cukup baik. Setidaknya dia jauh lebih bisa diandalkan daripada bocah yang tidak berbakti itu." Mendengar ucapan dari ayah Xiaodiao, Lindong hanya bisa diam-diam tertawa di dalam hatinya, karena sepertinya duo ayah dan anak ini adalah orang yang cukup menarik. Namun kali ini Lindong dengan cepat mendapatkan kembali fokusnya. Sebelum akhirnya tatapan mata Lindong melihat tajam ke arah dua tetua suku Martin Langit yang berdiri di hadapannya, serta Hao Jiuyu yang berada di jarak cukup dekat dari tempat Lindong berada. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, "Tetua pertama, Yimo itu tidak hanya memasang jebakan di dalam goa surgawi, tapi mereka sebenarnya juga telah menyelinap ke dalam sukumu." Mendengar kata-kata ini, ekspresi di raut wajah Suli telah berubah drastis. Matanya kini bersinar dengan tajam dan aura yang cukup menakutkan tiba-tiba saja menyapu keluar dari dalam tubuhnya untuk menyelimuti seluruh langit ini. Semua orang bisa merasakan bahwa sebenarnya tetua Suli sedang melakukan penyelidikan secara tersembunyi pada seluruh orang yang ada di tempat ini. Namun, penyelidikan yang dia lakukan benar-benar tidak ada gunanya. Oleh karena itu, tetua Suli menarik kembali aura dengan raut wajah yang suram. Ketika melihat apa yang dilakukan oleh tetua Suli itu, Lindong hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Tetua pertama, Yimo itu memiliki teknik misterius dan Anda tidak akan bisa mendeteksi kehadiran mereka hanya dengan menggunakan pemeriksaan biasa." Mendengar ucapan dari Lindong itu, tetua Suli kemudian berkata, "Apakah junior Lindong memiliki solusinya?" Mendengar kata-kata itu, pimpinan suku Martin Langit hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, "Serahkan masalah Yimo ini pada saudara junior Lindong. Aku ingin mencari tahu apa yang berani dilakukan oleh Yimo dengan begitu cerobohnya di dalam suku Martin Langitku." Mendengar ucapan dari pimpinan suku Martin Langit, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, tatapan matanya melihat pada dua tetua dari suku Martin Langit yang ada di hadapannya, yang sebelumnya berencana untuk menyerang Lindong. Sambil tersenyum, Lindong kemudian mengatakan, "Apakah kalian berdua akan terus menyembunyikan diri?" Ekspresi dari dua tetua itu telah berubah menjadi sangat jelek. Segera setelah itu mereka mengatakan, "Saudara junior, kami berdua tidak tahu apa yang kamu katakan." Lindong pun tersenyum. Dia kemudian berkata, "Karena kalian tidak tahu, maka aku
akan membuat kalian berdua menunjukkan diri kalian yang asli. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun mengepalkan tangannya. Sebuah batu kuno kini dalam sekejap saja muncul dari tangan Lindong. Cahaya putih yang hangat kali ini telah bersinar, dan hal itu kemudian berubah menjadi cahaya misterius. Segera setelah itu, Lindong pun menjentikkan jarinya, dan simbol bercahaya ini pun terbelah menjadi dua sinar cahaya yang kemudian menyelimuti tubuh dari dua tetua itu. Ketika cahaya putih hangat menyinari tubuh kedua tetua, mereka pun segera mengedarkan kekuatan Yuan untuk memblokir cahaya putih ini. Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa sebenarnya cahaya putih ini tidak membahayakan. Sebaliknya, tatapan mata mereka menjadi cukup tercengang ketika mereka bisa melihat ada energi hitam yang merembes keluar dari permukaan kulit mereka. Selain itu, energi hitam ini dipenuhi dengan aroma yang cukup jahat. Ketika melihat hal ini, ekspresi di raut wajah tetua Zuli berubah menjadi sedingin es. Tatapan matanya melihat tajam pada kedua tetua sambil berkata, "Sebenarnya kalian berdua adalah pengkhianatnya." Lindong masih terus melihat kedua tetua itu yang saat ini masih dalam kondisi kebingungan. Detik berikutnya, sambil tersenyum tipis, Lindong mengatakan, "Kedua tubuhmu itu seharusnya mengandung benih Yimo. Tidak kuduga bahwa anggota suku Martin Langit benar-benar akan menerima benda jahat seperti itu." Kedua tetua itu dalam sekejap saja ekspresi di raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup jelek, dan tatapan mata mereka kini menunjukkan sebuah keganasan. Mereka pun melihat pada Lindong sambil berteriak, "Sialan!" Tiba-tiba saja kedua tetua itu melesat ke depan dengan sangat cepat, dan aura iblis juga telah dilonjakkan dari dalam tubuh mereka. Melihat pergerakan dari dua tetua itu, Tetua Zuli segera berteriak dengan marah, "Kalian berdua benar-benar pengkhianat." Tetua Zuli pun langsung mengambil langkah untuk maju, dan kekuatan Yuan yang besar kini telah berkumpul di sekelilingnya. Di dalam kekuatan Yuan ini sendiri tidak hanya mengandung energi kehidupan dan juga kematian, tapi sebenarnya hal itu memiliki riak misterius, dan Tetua Zuli sebenarnya telah berada di tahap setengah langkah menuju reinkarnasi. Oleh karena itu, kekuatannya pada saat ini melebihi seorang ahli di tahap samsara biasa. Tetua Zuli pun melambaikan tangannya, yang dalam sekejap saja membuat langit di tempat ini menjadi sangat redup. Setelah itu, dua cakar bercahaya telah turun dari langit dan menyelimuti dua tetua yang telah terbungkus oleh aura iblis. Ketika melihat adegan ini, kedua tetua itu segera melemparkan pukulan. Setelah itu, aura iblis yang jahat pun dikeluarkan dari dalam tubuh mereka dan kemudian berubah menjadi ular hitam raksasa. Hal ini segera menghalangi cakar bercahaya dari Tetua Zuli. Detik berikutnya, tubuh mereka berdua pun melesat ke arah depan dengan kekuatan yang telah melonjak akibat bantuan dari energi Yimo. Pada saat melihat perlawanan seperti ini, tatapan mata dari pimpinan suku Martin Langit telah berubah menjadi sedingin es. Dia pun segera mengulurkan tangannya dan meraih dua tetua itu dari jarak yang sangat jauh. Ruang yang ada di hadapan dua tetua kali ini telah benar-benar runtuh, yang kemudian sebuah serangan pada saat ini telah mengenai tubuh dari dua tetua itu. Dalam sekejap saja, mereka pun memuntahkan darah, dan aura di dalam tubuh mereka telah berubah menjadi sangat lemah. Dua orang di tahap samsara benar-benar telah ditundukkan oleh pimpinan suku Martin Langit. Kekuatan ahli reinkarnasi adalah sesuatu yang memang menakutkan. Setelah menundukkan dua tetua itu, pimpinan suku Martin Langit pada saat ini segera berteriak dengan penuh kemarahan, "Kalian berdua adalah tetua senior di dalam suku ini. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kalian berdua benar-benar melakukan pengkhianatan seperti itu." Kemarahan pada saat ini juga telah muncul dalam tatapan mata setiap anggota suku Martin Langit ketika melihat adegan ini.
Sebagai anggota dari suku Martin Langit, mereka memiliki harga diri yang cukup tinggi yang diwarisi dari zaman kuno. Namun insiden memalukan seperti ini benar-benar terjadi di dalam suku mereka. Lindong yang melihat kemarahan dari ayah Xiao Diao, dengan lembut dia mengatakan, aura iblis telah menyerang pikiran mereka ketika mereka mengaktifkan benih iblis itu. Oleh karenanya, pikiran mereka sebenarnya telah dirusak. Pimpinan suku, tidak ada gunanya bagimu untuk marah-marah pada mereka. Saat ini, kita harus fokus untuk menghilangkan potensi ancaman di dalam suku Martin Langit. Sambil memandang Lindong, pimpinan suku Martin Langit itu pun mengatakan, kalau begitu, kita sekali lagi harus merepotkan saudara junior Lindong. Karena satu-satunya orang di tempat ini yang bisa menemukan benih iblis tersembunyi di dalam tubuh anggota suku Martin Langit hanyalah seorang Lindong. Karena dia memiliki beberapa cara khusus untuk menangani masalah Yimo. Mendengar kata-kata dari ayah Xiao Diao, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu, tatapan matanya melihat pada seluruh anggota suku Martin Langit yang telah hadir di tempat ini. Semua orang bisa merasakan sebuah hawa dingin ketika mereka dilihat oleh Lindong. Tatapan mata Lindong terus menyapu pada kerumunan yang terlihat gelisah. Sebelum akhirnya Lindong melihat satu-satunya orang yang belum dia pindai. Tatapan mata dari Lindong kali ini telah benar-benar berhenti pada tubuh Hao Jiuyu yang masih tampak tenang dan acuh tidak acuh. Sambil tertawa, Lindong akhirnya mengatakan, saudara Hao Jiuyu, apakah dirimu akan terus bersembunyi? Seluruh tempat ini benar-benar berubah menjadi kesunyian. Tatapan mata banyak orang pun terkejut ketika melihat pada Hao Jiuyu yang masih berdiri di langit. Orang-orang yang ada di tempat ini secara serempak mereka mengatakan, mungkinkah Hao Jiuyu juga telah dirusak oleh Yimo? Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Hao Jiuyu masih tetap tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Ketika melihat ketenangan dari seorang Hao Jiuyu, tetua Suli segera bertanya pada Lindong, saudara junior Lindong, apakah sebenarnya Hao Jiuyu itu juga telah dirusak oleh Yimo? Bagaimanapun juga, Hao Jiuyu adalah orang yang luar biasa di antara generasi muda suku Martin Langit. Jika apa yang dikatakan Lindong benar, maka hal ini akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Tatapan mata hitam dari Lindong kali ini masih melihat pada Hao Jiuyu sebelum akhirnya Lindong berkata dengan nada suara yang cukup lemah, tetua pertama, 100 tahun yang lalu, bakat seorang Hao Jiuyu di dalam suku Martin Langit ini hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Kenapa kekuatannya tiba-tiba saja melonjak? Tidakkah kamu merasa ada sesuatu yang salah dengan Hao Jiuyu itu? Mendengar hal ini, ekspresi di raut wajah tetua Suli berubah menjadi cukup jelek. Sementara Lindong melanjutkan kata-katanya, jika tebakanku benar, saudara Hao Jiuyu ini kemungkinan telah meminjam kekuatan dari Yimo supaya dia bisa mencapai tahap samsara dalam 100 tahun ini. Selain itu, aku bisa mendeteksi ada riak bunga iblis ilusi abadi di dalam tubuhnya. Aku percaya bahwa bunga iblis ilusi abadi di dalam gua surgawi itu secara diam-diam ditanamkan olehnya. Mendengar penjelasan dari Lindong itu, pimpinan suku Martin Langit yang ada di tempat ini, ekspresi di raut wajahnya masih terlihat biasa-biasa saja. Namun di dalam tatapan matanya berisi aura yang cukup mengesankan, tidak ada habisnya. Dan hal itu terkunci pada Hao Jiuyu. Niat membunuh yang sangat besar, sakit hati, dan juga penyesalan telah muncul di dalam hati pimpinan suku Martin Langit. Sementara wajah dari tetua Suli kali ini juga telah dipenuhi kemarahan. Lalu dia berteriak, Hao Jiuyu, apakah yang dikatakan saudara junior Lindong ini sebuah kebenaran? Banyak anggota suku Martin Langit yang ada di bawah sana hanya bisa mengangkat kepala mereka kemudian melihat pada Hao Jiuyu. Sebagian besar mereka tidak percaya dan juga tidak menyangka bahwa sebenarnya
Hao Jiuyu yang selama ini bertingkah cukup baik adalah seorang pengkhianat besar. Hao Jiuyu hanya bisa menundukkan kepalanya. Segera setelah itu niat membunuh yang besar kini telah tersebar dari dalam tubuhnya. Raut wajah dari Hao Jiuyu sendiri pada saat ini tidak lagi memiliki kehangatan. Sebaliknya, hal itu berubah menjadi terlihat cukup jahat. Kemudian berkata, rencanaku sudah sangat dekat. Aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang yang menyebalkan seperti Lindong akan muncul di tempat ini tepat ketika diriku benar-benar akan berhasil menjalankan rencana ini. Mendengar ucapan dari Hao Jiuyu, tubuh dari tetua Suli pun gemetar. Segera setelah itu dia berteriak, Hao Jiuyu, kau benar-benar jabingan yang jahat. Sambil mengatakan hal ini, jantung dari tetua Suli berdebar dengan kencang. Dia hampir saja menyerahkan posisi pimpinan Martin Langit ini ke tangan seorang pengkhianat. Tetua Suli kembali berteriak, kau itu adalah anggota suku Martin Langit kita. Namun, dirimu telah berkompromi dengan Yimo dan mencoba membunuh para tetua suku ini. Dasar, kau itu adalah seorang jabingan. Hao Jiuyu masih terlihat cukup tenang dan dia hanya melirik pada tetua Suli yang sudah mengamuk. Sebelum akhirnya, tatapan mata dari Hao Jiuyu melihat pada Xiao Diao yang ada di bawah sana. Sambil tertawa, dia pun berkata, aku hanya kesal. Saat itu, aku adalah orang yang paling tidak dipedulikan di dalam suku ini. Meskipun aku berlatih dengan mempertaruhkan nyawaku, aku masih saja kalah dengan kakak laki-laki Diao. Padahal dia adalah orang yang sangat malas di dalam pelatihan. Namun dia selalu menjadi orang yang paling mempesona di dalam suku ini. Dan aku hanyalah pengikut yang sangat menyedihkan di belakangnya. Pada saat itu, kakak laki-laki Diao telah datang untuk membantu diriku ketika aku diganggu oleh orang lain. Aku tidak merasa bersyukur sedikit pun atas bantuan dari kakak Diao, dan aku tidak menerima bantuan itu. Oleh karenanya, semakin dia membantuku, semakin aku ingin menginjaknya. 100 tahun yang lalu, aku menyampaikan informasi tentang perjalanan keluar dari kakak Diao pada para Yimo. Namun sayangnya, Yimo-Yimo itu masih gagal untuk membunuh kakak Diao. Mendengar ucapan dari Hao Jiuyu itu, tinju dari tetua Suli terkepal dengan erat dan raut wajahnya telah dipenuhi kemarahan yang kemudian dia berteriak, jadi sebenarnya kamu adalah alasan kenapa Tuan Diao disergap saat itu. Sementara wajah dari pimpinan suku Martin Langit pada saat ini benar-benar tanpa emosi. Bahkan Xiao Diao sendiri juga memiliki wajah yang cukup tenang. Namun Wuzong dan juga orang-orang yang ada di sekitar Xiao Diao saat ini terlihat sangat marah. Dari kelihatannya, mereka semua ingin bergerak secara bersama-sama untuk menyerang dan membunuh Hao Jiuyu. Selanjutnya, Hao Jiuyu pun melanjutkan ucapannya. Setelah aku memberikan informasi itu pada para Yimo, aku menerima kekuatan dari mereka. Lihat saja aku, hasilnya bagus bukan? Jika bukan karena kemunculan dari Lindong itu, maka posisi pimpinan suku Martin Langit akan menjadi milikku. Selain itu, setelah semua ahli top di dalam goa surgawi itu terbunuh, maka suku Martin Langit ini juga akan berada di bawah kendaliku. Pada saat itu, kalian semua akan tahu siapa yang paling menonjol di dalam suku Martin Langit. Mendengar kata-kata dari Hao Jiuyu, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, hatimu yang busuk. Tidak heran jika Yimo berhasil menguasai dirimu. Namun, impianmu saat ini telah hancur. Dan kamu tidak hanya gagal menjadi pimpinan suku Martin Langit, tapi kamu juga akan diusir oleh suku ini. Kau tidak pantas mendapatkan garis keturunan dari suku Martin Langit. Mendengar kata-kata dari Lindong itu, tatapan mata dari Hao Jiuyu kali ini segera berbinar.
Segera setelah itu, ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi cukup marah. Hao Jiuyu tersenyum lalu mengatakan, "Kau pikir kau itu siapa? Apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah orang yang memiliki hak untuk mengomentari diriku layak atau tidaknya mendapatkan garis keturunan suku Martin Langit?" Tetua Zuli pun pada saat ini segera berteriak, "Hao Jiuyu, tetua ini akan secara pribadi menangkapmu karena kamu memang tidak layak memiliki garis keturunan dari suku ini. Oleh karenanya, aku akan mengeluarkan garis keturunan suku Martin Langit dari dalam tubuhmu." Setelah mengatakan hal ini, Tetua Zuli melangkah maju. Tubuhnya segera muncul di hadapan dari Hao Jiuyu, dan kekuatan Yuan yang luar biasa kali ini telah dilonjakkan dari dalam tubuhnya yang kemudian menyapu ke arah Hao Jiuyu. Melihat pergerakan dari Tetua Zuli, Hao Jiuyu hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya pun bergetar, dan kemudian aroma hitam telah menyebar dari dalam tubuhnya. Ketika melihat hal ini, tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat tajam. Sebelum akhirnya dia berteriak, "Tetua pertama, itu adalah aroma halusinasi dari bunga iblis ilusi abadi. Kamu akan terjatuh ke dalam halusinasi jika kamu menghirup aroma itu." Mendengar teriakan dari Lindong, ekspresi di raut wajah Tetua Zuli berubah menjadi sangat serius. Dia pun segera melambaikan lengan bajunya. Energi Yuan yang sangat besar kini langsung diluncurkan dan kemudian menghancurkan aroma hitam yang menyerbu ke arahnya. Hao Jiuyu pun merentangkan tangannya. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak lalu mengatakan, "Di dalam tubuhku ini telah dipenuhi oleh aroma halusinasi dari bunga iblis ilusi abadi. Tubuhku akan hancur dengan sendirinya jika kamu membunuhku, dan aroma halusinasi ini akan segera menyelimuti seluruh suku Martin Langit. Pada saat itu, kalian semua akan terjatuh ke dalam halusinasi, dan suku Martin Langit mungkin akan menghilang dari dunia ini." Mendengar kata-kata itu, Tetua Zuli dan juga para tetua yang lainnya pun berteriak dengan marah, "Kau itu benar-benar jabingan yang brengsek," karena mereka sangat menyadari betapa kuatnya bunga iblis ilusi abadi. Bahkan para tetua yang ada di tempat ini tidak mampu melakukan perlawanan jika benar-benar terkena aroma dari bunga iblis ilusi abadi itu. Sambil tersenyum tipis, Hao Jiuyu mulai menarik diri secara perlahan sambil berkata, "Anggap saja diriku tidak beruntung kali ini, namun aku tidak akan kalah. Ketika aku kembali di masa depan, suku Martin Langit ini pasti akan terjatuh dalam genggaman tanganku." Lindong pun menatap Hao Jiuyu yang telah bergerak untuk mundur. Segera setelah itu Lindong tersenyum dan menjentikkan jarinya. Sebuah cahaya putih hangat kini telah keluar dari dalam ujung jari Lindong. Hal ini segera berubah menjadi batu jimat leluhur yang melayang di udara. Sementara Lindong saat ini mengatakan, "Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia." Tiba-tiba saja suara dengungan pun terdengar. Cahaya putih hangat mulai dikeluarkan dari dalam batu jimat leluhur. Segera setelah itu melilit tubuh dari Hao Jiuyu. Saat ini terjadi, Hao Jiuyu bisa merasakan bahwa aroma halusinasi di dalam tubuhnya sebenarnya sedang dimurnikan. Ekspresi raut wajah dari Hao Jiuyu telah berubah ketika melihat hal ini, yang kemudian dia berteriak, "Sebenarnya ini adalah batu jimat leluhur, dan itu benar-benar telah jatuh di tanganmu." Lindong hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Kau memang memiliki penglihatan yang cukup bagus." Segera setelah itu, Lindong melihat pada Tetua Zuli sambil berkata, "Tetua Zuli, kau bisa menyerangnya saat ini." Tetua Zuli pun menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Terima kasih banyak saudara junior Lindong." Segera setelah itu, ekspresi dingin pun terlintas di raut wajah Tetua Zuli. Dia segera bergerak dan berubah menjadi sinar cahaya untuk melakukan serangan yang besar dan juga kuat ke arah Hao Jiuyu dari segala arah. Melihat serangan yang telah dilancarkan oleh Tetua Zuli, Hao Jiuyu pada saat ini menggunakan semua kekuatan di dalam tubuhnya untuk memblokir serangan itu. Namun, tanpa bantuan kekuatan dari bunga iblis ilusi abadi, jelas Hao Jiuyu
bukan tandingan dari Tetua Suli. Dia dengan cepat didorong mundur, sementara aura di dalam tubuhnya kali ini telah melemah. Pada akhirnya, dar! Sebuah ledakan yang sangat besar pun terdengar. Hao Jiuyu kali ini memuntahkan darah dari dalam mulutnya dan dia telah dikirim terbang mundur dengan wajah yang cukup pucat. Tetua Suli yang masih berdiri di udara, dia secara perlahan berjalan menuju Hao Jiuyu. Hal ini dia lakukan sambil mengatakan, Hao Jiuyu, segera menyerahlah dengan patuh. Karena hubungan masa lalu kita, suku Martin Langit ini akan membiarkanmu tetap mempertahankan hidupmu. Setelah mengatakan hal ini, kekuatan Yuan yang sangat besar telah berkumpul di belakang Tetua Suli karena dia telah bersiap untuk memberikan serangan lanjutan jika Hao Jiuyu masih melakukan pemberontakan. Namun, Hao Jiuyu pada saat ini hanya tersenyum. Dia menyeka jejak darah yang ada di sudut mulutnya. Tatapan matanya berubah menjadi cukup ganas yang kemudian berkata, haha, kalian akan membiarkanku tetap hidup. Namun, aku tidak akan membiarkan kalian semua hidup. Aku tidak berpikir bahwa ada tujuan bagi suku Martin Langit ini untuk terus eksis di dunia ini. Tatapan mata dari Tetua Suli telah berubah menjadi cukup menyeramkan. Dengan keinginan membunuh yang luar biasa, dia kali ini berteriak, dasar bodoh yang keras kepala. Setelah mengatakan hal itu, Tetua Suli membalikkan telapak tangannya. Sebuah lingkaran hidup dan mati yang ada di belakangnya tiba-tiba saja melesat menuju arah Hao Jiuyu. Pada saat melihat lingkaran hidup dan mati bergegas ke arahnya, tangan dari Hao Jiuyu segera membentuk sebuah segel. Setelah itu, dia tiba-tiba saja mengepalkannya ke arah dua tetua yang telah dijebak oleh pimpinan suku Martin Langit. Pada akhirnya, beng! Tubuh dari kedua tetua itu pun meledak dan kabut darah telah menyelimuti udara beserta dengan aura iblis yang jahat menyebar di tempat ini. Setelah itu, dengan cepat berkumpul di hadapan Hao Jiuyu. Sebelum pada akhirnya hal ini berubah menjadi pusaran hitam raksasa. Lingkaran hidup dan mati milik Tetua Suli dalam sekejap saja menabrak pusaran hitam raksasa itu. Namun tidak ada sedikit pun riak yang terpancar, karena sebenarnya lingkaran hidup dan mati ini benar-benar telah ditelan oleh lingkaran hitam dan menghilang di dalamnya. Lindong yang melihat pusaran hitam itu, pupil matanya segera berkontraksi karena dia bisa merasakan sebuah riak berbahaya yang akan segera muncul dari dalam pusaran hitam. Sementara Hao Jiuyu yang berdiri di belakang pusaran hitam kali ini memberikan senyuman yang sinis ke arah kelompok Lindong sebelum pada akhirnya Hao Jiuyu memotong bahunya sendiri. Darah segar pun kali ini telah menyembur dari bahunya itu, yang kemudian lengan dari Hao Jiuyu yang telah dia patahkan kini telah melesat masuk ke dalam pusaran hitam. Darah segar di tubuh Hao Jiuyu pada saat ini juga telah mengalir ke dalam pusaran hitam. Segera setelah itu, Hao Jiuyu pun berlutut sambil berkata, "Selamat datang yang mulia. Basmilah seluruh suku Martin Langit ini." Dalam sekejap saja pusaran hitam itu telah berputar dengan cara yang cukup cepat sebelum akhirnya suara yang menusuk telinga kini telah bergema di seluruh tempat ini. Dan hal itu menyebabkan banyak orang terlihat cukup ketakutan. Ketika melihat pemandangan ini, Tetua Suli pun buru-buru berteriak, "Semua anggota suku, dengarkan aku. Suku ini memasuki dalam keadaan siaga." Segera setelah itu, suara angin kencang yang tidak terhitung jumlahnya telah bergema di langit. Banyak sosok telah melayang di udara dengan aura agung yang memancar ke seluruh tempat ini. Sementara pimpinan suku Martin Langit menyaksikan adegan ini dengan ekspresi yang sedingin es. Ada riak menakutkan yang diam-diam berkumpul di telapak tangannya. Sementara Lindong masih menatap tajam pada pusaran hitam Hao Jiuyu. Ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi cukup serius. Segera setelah itu, Lindong pun berkata, sebenarnya Hao Jiuyu itu memanggil Raja Yimo. Suara denguan yang sangat keras kini telah didengarkan oleh banyak orang, sementara pusaran hitam terus berputar tanpa henti. Segera setelah itu,
Lindong bisa mendengarkan suara langkah kaki yang muncul dari dalam pusaran hitam. Setelah itu, dua pasang tangan yang cukup pucat kali ini telah benar-benar keluar dari dalam pusaran hitam sambil diikuti aura yang sangat jahat. Tidak lama kemudian, dua sosok yang cukup aneh dengan wajah yang pucat pada saat ini telah muncul di hadapan mata banyak orang. Lindong hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam sementara tangannya terkepal erat. Yang kemudian Lindong mengatakan, "Sialan, sebenarnya dua Raja Yimo benar-benar datang ke tempat ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah suku Martin Langit ini akan mampu menghadapi dua Raja Yimo yang telah dipanggil oleh Hao Jiuyu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.